Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan hingga sore ini juga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama saya perkenalkan diri dulu untuk mata kuliah kita ini. Mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, jadi mengawali perkuliahan kita akan lihat dulu bagaimana metode ini dan dari mana dia metode ini. Nah, kita akan coba review sedikit. Nah, tapi sebelum itu marilah kita mulai dahulu dengan sebuah perkenalan, ya. Jadi pada semester ini saya mengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, di program studi pendidikan sosiologi, metode pendekatan penelitian kuantitatif ini memiliki kode mata kuliah SOS 070028. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan sosiologi. Nah, kemudian mata kuliah ini mensyaratkan Anda sudah lulus pengantar metode penelitian dan kemudian sudah lulus pengantar teori sosiologi, pengantar sosiologi. Nah, jadi karena apa? Karena pokok-pokok pondasi dari pembahasan metode penelitian ini berada pada pengantar metode, kemudian pada teori, ya, terutama ya pengantar sosiologi itu sudah harus paham, ya, sudah harus pernah menempuh kuliah itu. Nah, ini saya sendiri mengampu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sampai 16 kali pertemuan semester ini. Nah, mudah-mudahan kita dikaruniai kesehatan walaupun dalam kondisi pandemi sekarang. Nah, kita tidak boleh patah semangat, ya. Kita harus tetap semangat untuk kuliah hari ini. Ya, sepakat ya? Nah, tentunya kita sepakat, ya. Nah, di halaman ini, ya, ini adalah sebuah gambaran kecil dari hasil sebuah metode penelitian kuantitatif. Nah, ini orang mengatakan ini sebuah grafik, ya, grafik batang. Dia bisa tinggi, rendah, sampai sedang, nah, sampai nggak ada nol, ya. Nah, itu ciri-ciri atau karakter dari analisis kuanti, ya. Nah, kita akan menghasilkan hal-hal seperti itu dan mengolah hal-hal seperti itu, grafik-grafik, data-data berupa angka-angka, ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk perkenalan, ya, saya biasa dipanggil Iksan, ya. Kalau di program studi pendidikan sosiologi STQ PGRI Sumatera Barat, nah, saya jadi dosen mata kuliah ini, ya, tahun 2014. Sekarang
masih alhamdulillah ya. Kemudian kalau alamat ya, alamat bisa dilihat. Saya tinggal di Kota Padang, di Komplek Villa Anggrek Blok L nomor 14 Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang. Nah, kalau ada Ananda yang bertetanggaan, nah bolehlah bersilaturahmi ya. Untuk kontak dan informasi, nah, kita sebetulnya sudah membuat WhatsApp group disampaikan di e-learning. Jadi setiap peserta perkuliahan, kalau sudah masuk di halaman e-learning, maka sudah bisa melihat pengumumannya. Nah, di pengumuman tersebut ada link untuk gabung grup WhatsApp. Nah, untuk apa grup WhatsApp ini? Untuk kita bisa berkomunikasi lebih lanjut, lebih leluasa terkait dengan perkuliahan ya. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan secara cepat, nah ini akan menjadi media yang bisa membantu kita untuk berkomunikasi. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan di luar jam perkuliahan pun juga bisa dilakukan di WhatsApp group. Nah, karena di modul e-learning diskusi kita bisa lakukan di jam perkuliahan. Nah, di luar jam perkuliahan kita nggak bisa lagi. Nah, itu gunanya WhatsApp group. Nah, jadi semua peserta diwajibkan untuk bergabung dengan WhatsApp group tersebut. Nah, kalau misalnya ada info yang lebih privat, itu boleh di WhatsApp saja ke nomor handphone saya, Japri 081267999188. Nah, ini email ya, silakan dicatat emailnya ihsanjasri85@gmail.com. Nah, karena email ini penting ya, karena satu hal mungkin bisa kita kirim tugas ke sana. Nah, untuk informasi identitas lain ya, informasi-informasi lain di media sosial, Anda bisa cari Facebooknya dengan nama akun Ihsan Muharma Putra, kemudian Instagram atau IG ada Ihsan_Muharma, kemudian ada di channel YouTube Ihsan Muharma Putra. Nah, ketik aja tiga subkota itu akan ketemu itu ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentu tentang perkuliahan ini, kita perkenalkan perkuliahan ini dulu, apa target-target sasarannya. Setelah itu kita akan lanjut ke pembahasan tantangan-tantangan dan strategi-strategi dalam perkuliahan masa pandemi sekarang. Nah, tentunya di semester ganjil 2020 ini. Nah, kita perkenalkan perkuliahan kita dulu ya. Ini metode penelitian kuantitatif. Nah, mengapa calon sarjana sosiologi harus menguasai metode penelitian? Ini pertanyaan yang penting ya. Kenapa seorang sosiolog ya harus menguasai metode penelitian? Nah, jadi yang pertama tentunya seorang sarjana itu sudah memiliki kualifikasi atau kompetensi yang lebih tinggi ya. Kalau di bidang pekerjaan, level pekerjaannya itu sudah masuk pada level analisis, bukan operator lagi ya. Kalau operator, level pekerjaan itu biasanya di tamatan diploma atau ahli media atau D3 ya. Kemudian sarjana itu adalah S1 ya. Kalau seorang guru itu minimal sarjana. Nah,
Jadi, sarjana harus punya kualifikasi analisis. Nah, dia harus bisa menganalisis sesuatu. Nah, lalu apa yang dianalisis? Tentunya dengan adanya data. Nah, kemudian data tersebutlah yang dianalisis sehingga menyimpulkan sesuatu. Hasilnya adalah kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita petik dan dimanfaatkan untuk ke depan. Nah, karena level analisis. Dan kemudian seorang sarjana atau sosiolog harus memiliki kemampuan melakukan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena dia sudah harus mengembangkan sesuatu, harus mendapatkan sesuatu hal yang benar dan valid, maka seorang peneliti harus melakukan penelitian, ya, wajib. Nah, terutama untuk profesi-profesi akademik seperti seorang guru juga harus melakukan penelitian, ya, terutama penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, ini guru harus bisa melakukan ini dan harus menuliskan produk hasil penelitiannya itu di sebuah jurnal. Nah, kemudian apalagi seorang dosen, ya, harus melakukan penelitian, itu udah masuk pada tridharma perguruan tingginya. Dan kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan lain, ya, sarjana juga harus punya kemampuan penelitian, ya. Misalnya yang bekerja di perusahaan, ya. Perusahaan itu ada bidang community development-nya, ya, juga harus melakukan penelitian. Kemudian ada bagian yang selalu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan itu adalah R&D-nya, ya, research and development-nya. Nah, seorang sarjana harus bisa melakukan itu, ya. Perusahaan-perusahaan swasta pun juga punya bidang R&D, research and development. Nah, semua perusahaan itu harus punya R&D. Nah, mengapa demikian? Karena dia harus mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat ini ya harus berasal dari hasil penelitian, bukan mereka-reka saja, bukan menebak-nebak saja kebutuhan-kebutuhan ke depan, ya, kebutuhan masa akan datang, ya, untuk pengembangan bisnis dan lainnya tidak direka-reka. Namun itu ada prediksi-prediksi yang bersumber dari penelitian. Nah, jadi ketika Anda punya kemampuan melakukan penelitian dengan metode yang tepat, nah, dan analisis yang terlatih, ya, maka di sana Anda punya kemampuan yang baik untuk itu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian seorang sarjana adalah peneliti. Nah, ini ya harus, ya, jelas bang, tentu, ya, penelitian ya dilakukan oleh seorang sarjana. Hasil penelitian bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Pengembangan bisnis juga bisa, ya, tentu juga dengan penelitian yang terkait dengan pengembangan bisnis. Ketika terjun di dunia kerja, apakah jadi guru, jadi dosen, pengusaha, administrasi pemerintahan dan lain-lain, ya, seorang sarjana harus peka akan masalah dunia kerja, ya, dan memberi kebijakan berdasarkan hasil penelitiannya, ya. Artinya kebijakan itu tidak mereka-reka saja, tetapi berdasarkan data. Nah, kemudian ketika kita masuk pada metode kuantitatif, tentunya kita mengolah data berupa angka-angka. Nah, seperti yang dijelaskan pada pengantar metode penelitian, ya, mungkin Anda sudah mengetahui bahwasanya ada pembeda antara pendekatan penelitian kuantitatif kemudian pendekatan penelitian kualitatif.
kenapa terkadang saya menyebutkannya sebagai pendekatan, ada yang menyebutnya metode, ya, metode. Nah, itu hal sama, ya. Nah, pendekatan atau metode itu kurang lebih sama, perbedaannya ada makna-makna kecilnya saja yang berbeda. Nah, yang terutama adalah kalau pendekatan itu, ya, adalah sebuah cara-cara atau langkah-langkah, ya, yang kita lakukan terhadap sesuatu, ya. Metode juga hal yang sama, langkah-langkah juga. Nah, terkadang ada yang terbiasa menyebutnya pendekatan, ada yang juga terbiasa menyebutnya metode. Nah, tapi bagi saya itu hal yang tidak berbeda, hal yang sama saja. Nah, kemudian pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Satu, ya, mata kuliah ini adalah wajib yang dibekali mahasiswa pendidikan sosiologi untuk terampil melaksanakan penelitian, terutama pada penelitian kuantitatif. Nah, biasanya penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode kuantitatif ini, ya, untuk penelitian sosial itu banyak, ya. Penelitian sosiologi membandingkan dua variabel dan lain sebagainya, menjawab fakta-fakta sosial yang ada. Nah, kemudian ada juga penelitian tindakan kelas, itu juga menggunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif. Nah, dan banyak hal lagi yang menggunakan pendekatan ini, seperti yang sudah kita pelajari di pengantar metode penelitian. Nah, metode penelitian kuantitatif ini adalah pengembangan dari pengantar, ya. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, ya, Anda, ya, diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami berbagai prinsip dan metode penelitian kuantitatif. Nah, mulai dari mengidentifikasinya, ya, masalah-masalah yang kita rumuskan juga apa masalahnya, kemudian kita kaji juga teorinya, teori-teori apa, dan nanti kita tentu akan membuka lagi buku-buku teori sosiologi, ya, terutama teori-teori sosial yang terkait dengan paradigma fakta sosial, ya. Ini akan sangat terkait erat, jadi siapkan saja buku-buku ya untuk kita pelajari lagi teori-teori tersebut. Nah, terutama yang berada pada paradigma fakta sosial, ya. Nah, jadi seperti buku paradigma penelitian George Reiser misalnya, ilmu sosiologi berparadigma ganda judulnya, ya. Nah, itu bisa Anda buka-buka lagi. Kemudian buku teori sosiologi modern George Reiser juga ada, ya. Anda bisa buka-buka lagi. Dan kemudian buku-buku teori yang lain, ya. Nah, itu juga harus kita buka lagi. Artinya kita belajar metode, nah, maka teori juga harus kita bahas walaupun sedikit, karena ini kita akan langsung praktekkan untuk menggunakan, mencocokkan teori dengan metode penelitian. Nah, kemudian kita juga akan membahas bagaimana membuat variabel dan kemudian membuat populasi dan membuat sampel, membuat hipotesis, ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, dan kemudian mengumpulkan data dan merancang analisis data, dan menyusun proposal penelitian kuantitatif. Nah, ini proposalnya. Nah, karena kita langsung praktek, ya. Kalau misalnya dimanapun Anda berada, di rumah ataupun di manapun, ya. Jadi Anda bisa melakukan sebuah kajian, ya. Sekarang dunia informasi sudah terbuka, data-data sudah kita bisa akses dengan gampang dan mudah, sehingga kita bisa mencobakan untuk
melakukan penelitian. Jadi selama 16 kali pertemuan ini, ketika membahas sebuah tema, maka Anda akan diminta langsung dibikin penjabarannya, langsung menulis, sehingga ini bisa langsung dipraktekkan. Misalkan kita minta sampel, nah, artinya kita juga sudah mulai menghitung sampel. Ketika kita merumuskan masalah, kita sudah mulai merumuskan masalah yang baru ya untuk penelitian kita ya, karena Anda harus meneliti ya. Siap ya. Nah, meneliti itu bukan pekerjaan yang sulit ya, tetapi tergantung kita menginginkan melakukan penelitian dengan mudah atau dengan sulit ya, tergantung kita, keinginan dan kemauan kita. Nah, ini ada poster. Nah, apakah Anda tahu ini poster apa? Nah, tentu tahu ya. Nah, dalam masa pandemi ini ada tiap hari poster ini ditampilkan di media-media, di TV ya, di televisi, di website resminya COVID-19 ini juga sering ditampilkan. Nah, ini kumpulan angka-angka ini ya. Nah, ini judulnya jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia. Nah, ini ada di data suspek. Nah, suspek 100.000 ya, 132.693 jiwa. Spesimen ini orang yang sudah di sampelnya dalam hari ini ya, berapa spesimen sehari ya, 45.496 ya. Kita ada 34 provinsi di Indonesia, dan kemudian ada 497 kabupaten kota. Nah, ini semuanya angka-angka. Provinsi 34 angkanya, kabupaten kota 497 angkanya, spesimen 45.000 sekian angkanya, suspek 132.000 angkanya. Nah, lalu dari angka-angka tersebut, kemudian ada satu angka konfirmasi 287.000, sembuh, sembuh 214.000, kemudian meninggal 10.000. Ini adanya panah ke atas ini. Nah, panah ke atas ini simbolnya untuk menyatakan data itu menaik dari data sebelumnya 139. Nah, kemudian ada datanya naik lagi nih, sembuh naik 4.510. Nah, konfirmasi positif juga naik ini dari data sebelumnya 4.284. Nah, kesimpulan naik-naik ini kira-kira datangnya dari mana? Nah, ini harus kita coba pelajari sebagai seorang peneliti kuantitatif. Datangnya dari mana? Nah, tentunya dari olahan data sebelumnya ya. Data hari 29 September, 28 September, kemudian 27 September. Nah, itu semuanya diolah. Nah, kemudian dibandingkanlah dengan data yang tanggal 30 September, sehingga ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ternyata yang 30 September semuanya menaik dan menaik. Nah, ini salah satu contoh bagaimana seorang pengambil kebijakan, kemudian seorang pejabat nasional, provinsi, daerah, semuanya harus mengerti tentang angka-angka. Tidak boleh alergi dengan angka-angka ya. Walaupun Anda orang sosiologi, nggak boleh alergi sama angka-angka ya. Karena semuanya terkait dengan angka-angka ya. Kalau alergi sama angka-angka ya, oh Pak, saya
alergi sama angka-angka. Kenapa? Saya masuk sosiologi itu karena saya nggak mau hitung-hitungan seperti di matematika. Nah, oh, lihat dulu gitu ya. Nah, kita itu menganalisis angka-angka, ya, bukan menghitung-hitungnya seperti hitungan-hitungan yang di matematika. Namun ya kita akan selalu terkait dengan angka-angka juga, ya, karena ada angka-angka merupakan simbol-simbol tadi, ya, yang bisa mewakili realitas fakta-fakta yang ada. Nah, ini semuanya angka-angka ini punya makna, punya arti, angka-angka yang ada di dalam poster ini. Nah, itulah yang akan kita pelajari, angka-angka itu. Nah, makanya ini sebetulnya kajiannya sangat menarik, ya, mengkaji angka dan simbol-simbol ini. Kalau Anda sosiolog, ya, akan ngerti simbol-simbolnya. Nah, maka angka ini juga punya makna dari simbol-simbol yang dia pancarkan. Nah, ya, jadi Anda nggak boleh alergi dengan angka-angka seperti ini. Cobalah bersahabat dengan angka-angka ini, karena sekarang udah banyak toolsnya, ya. Ya, nggak ngerti hitung-hitungan, lambat ngitung pun kita sekarang sudah bisa, asalkan bisa Microsoft Excel, ya. Kalau untuk analisis statistik sekarang sudah punya banyak aplikasinya. Anda udah dibantu oleh aplikasi-aplikasi seperti saya sebutkan namanya SPSS, ya, misalkan, ya, di antara yang banyak lainnya. Nah, jadi Anda bisa gunakan itu sehingga angka-angka itu tidak jadi momok yang menakutkan lagi, ya. Kita nggak cari secara manual, dan karena sudah dibantu oleh komputer dan teknologi terbaru sekarang. Nah, itu gunanya teknologi, ya. Dan namun analisis, ya, tetap peneliti, ya, karena angka-angka itu yang akan dianalisis dan diambillah maknanya. Nah, bukan angka itu yang berbicara. Jadi penelitilah yang akan menyimpulkan apa makna dari angka-angka tersebut. Nah, di sini juga ada angka-angkanya, ya, terkonfirmasi 180. Ini data juga, ya, poster juga. Nah, ini semuanya dibikin oleh ahli-ahli, ya, ada tim COVID-19 yang melakukan pendataan, ya, sehingga muncullah angka-angka seperti ini. Nah, artinya setiap kehidupan kita itu kita tidak akan lepas dari hitungan-hitungan dan angka-angka. Makanya kita penting dan sangat bermanfaat kalau misalkan kita punya kemampuan untuk melakukan penelitian dengan metode atau pendekatan kuantitatif. Sangat penting, ya, sangat penting sekali, karena ini dipakai di mana-mana, ya. Nah, kemudian ini juga hasil olahan kuantitatif juga ini. Nah, seperti ini, ada persentase kondisi pasien COVID-19 di Kota Batu. Ini sampel, ya, contohnya. Nah, jadi di situ ada lingkaran ini, lingkaran yang punya informasi, ya, yang ditampilkan di sana. Ada 305 yang terkonfirmasi. Ini sudah hasil olahan data dikumpulkan, yang sembuh berapa, yang ini berapa, yang tes berapa, ya, yang ODP berapa. Nah, semua angka-angka itu diolah sehingga menghasilkan ini, ya, data-data tampilan ini. Oke. Nah, jadi angka-angka kuantitatif itu sangat erat dengan kehidupan kita, dan kita harus siap untuk mempelajari ini kalau mau nanti bermanfaat ke depan. Nah, kita lanjutkan. Ini capaian pembelajaran mata kuliah kita, CPMK 1. Pertama, mahasiswa harus mampu merumuskan pengertian, ya, penelitian kuantitatif dan semacamnya, ya. Bagian ini sebetulnya kita sudah mempelajari di
pengantar metode penelitian. Nah, bagian ini CPMK 1 kita udah pelajari, dan kemudian kita tinggal mereview lagi di pertemuan ini. Kemudian kita harus mampu menemukan masalah penelitian yang terdiri dari, ya, kita harus mampu mengidentifikasi masalah penelitian, ya, yang menarik kita untuk teliti, dan kemudian ada hal-hal yang harus membuat kita melakukan penelitian. Dan kemudian setelah kita identifikasi, kita harus bisa melakukan pembatasan terhadap masalah tersebut. Nah, pembatasan artinya akan jelas objek yang akan kita teliti, ya, akan jelas objeknya, karena kalau tidak dibatasi maka akan melebar kemana-mana, dan kemudian dia tidak punya fokus studinya. Nah, kemudian kita harus mampu menjelaskan dan menganalisa signifikansi dan variabel-variabel permasalahan dalam melakukan perumusan masalah. Nah, ini nanti berupa alur berpikir atau map, ya, mind map. Kemudian kita harus mampu menjelaskan konsep dan teori, peran teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, ini kita akan banyak belajar teori dan kemudian mencocokkan dengan metode dan persoalan yang kita bahas. Kemudian kita harus mampu menjelaskan dan menyusun kerangka berpikir, ya, dan merumuskan definisi operasional dan variabel-variabelnya, dan pengajuan hipotesis. Nah, hipotesis dalam kuantitatif, hipotesis ini penting, ya, untuk prediksi-prediksi hasil penelitian berdasarkan teori. Nah, kemudian kita harus mampu menjelaskan dan menyusun populasi, kemudian sampel, dan mengukur sampel. Nah, lalu yang ketujuh, kita harus mampu mempraktekkan dan menentukan ukuran sampel berdasarkan teorinya, dan mengambil anggota sampel dan instrumen. Nah, artinya kita harus langsung prakteknya mengambil ukuran sampel. Jadi setiap kita nanti akan membuat sebuah proposal, dan kita akan desain itu sampelnya seberapa, langsung kita praktekkan. Anda langsung tulis, ya, di komputer Anda, ya, berdasarkan tema-tema riset yang Anda pilih sendiri. Dan kemudian kita harus mampu menjelaskan dan membuat rancangan penelitian, seperti ex post facto, ya, fakta-faktanya, ya, kemudian eksperimennya, kemudian ada PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, kita harus mampu menjelaskan, ya, membuat rancangan penelitian ini, ya, seperti ex post facto, ya, berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada, kemudian eksperimen, ya, kemudian ada penelitian tindakan kelas. Ini kita akan pelajari bagaimana membuat rancangannya. Lalu kita harus mampu menjelaskan dan menyusun pengembangan instrumennya, seperti kuesioner, ya. Lalu kita harus mampu menjelaskan dan menyusun skala pengukuran atau teknik pengumpulan data, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan validitas dan reliabilitas, ya, karena semua instrumen kita itu harus valid. Nah, dan kemudian hasil lapangan kita juga itu harus juga valid. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengembangan rancangan penelitian dalam bentuk analisis data. Nah, kita harus bisa analisisnya dan dikemas dalam laporan penelitian. Nah, nanti berupa hasil-hasil tabel, grafik, dan sebagainya. Kita harus bisa menjabarkan dengan baik dan memberikan narasi-narasi sehingga data-data itu bisa bermakna. Nah, ini ada 12, ya, ada 12 capaian kita. Ya, kita akan bahas, ya, selama 16 kali pertemuan, termasuk pertemuan saat ini, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa diberikan kesehatan, ya, sehingga mampu untuk membahas ini dengan baik. Nah, kita akan atur per tema, ya, per tema.
Baik, kita lanjutkan. Ini ada tantangan kita untuk ke depan ya. Pertama, pelaksanaan perkuliahan di masa pandemi ya. Memaksa ya, kita mau nggak mau ya, pembelajaran kita jarak jauh. Yang penting kita harus semangat ya. Karena sekarang kita sudah punya e-learning yang bisa kita akses setiap waktu 24 jam di mana saja asal dapat internet ya. Mengapa demikian? Ya, pertama, di e-learning ini Anda bisa menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Nah, artinya sinkronus ini artinya kita live langsung diskusi di dalamnya, kemudian mengambil bahan-bahan kuliah di dalamnya ya. Namun kelemahannya ketika nggak dapat jaringan yang baik ya, ini memaksa kita untuk tidak bisa akses. Nah, itu gunanya asinkronus, berarti ada asinkronus yang mana Anda bisa membuka akses ke e-learning ini ketika mendapatkan sinyal. Misalkan Anda bergerak dari satu titik ke titik lain atau dari desa A ke desa B yang memiliki sinyal, itu kan bisa kita lakukan misalkan di siang hari. Nah, Anda silahkan melakukan hal tersebut walaupun tidak di jam perkuliahan ya. Nah, kemudian silahkan di-download materi-materi ajar yang ada di sana, kemudian disimpan materi-materi ajar yang di sana. Setelah itu, nah, Anda bawa lagi ke rumah. Nah, Anda bisa memutar ulang di rumah. Nah, ini yang perlu kita coba pahami. Nah, upaya-upaya itu ya harus kita lakukan sehingga kita bisa belajar dengan baik tanpa hambatan. Nah, kemudian setelah selesai melaksanakan tugas tersebut, Anda bisa kirim lagi. Nah, silahkan datang lagi ke tempat yang ada sinyalnya, yang kuat sinyalnya, kemudian bisa difoto, kemudian bisa dilampirkan dengan Word. Nah, kemudian bisa masukkan lagi ke e-learningnya. Nah, biasanya dalam penugasan di e-learning ada batas waktu ya, tapi batas waktu sekarang akan lebih dilonggarkan ya. Biasanya satu hari itu langsung dikumpulkan, tetapi di sini ada toleransi, Anda dapat mengumpulkan dalam rentang waktu 1 minggu ya, 1 minggu. Nah, kemudian ketersediaan jaringan internet sebagai penghubung komunikasi yang terbatas. Nah, itu gunanya e-learning kita. Nah, kemudian keterbatasan jaringan membuat keterbatasan penggunaan media seperti Zoom dan e-learning. Nah, ketika penggunaan Zoom ya, nanti Anda akan diberitahu kapan bisanya, jam berapa bisanya. Nah, kita akan diskusikan itu di forum WA. Karena untuk pertemuan dengan Zoom biasanya kita akan jadwalkan khusus ya. Tidak seperti jadwal pertemuan. Kalau misalnya kuliah kita itu sore ya, ada yang nggak bisa lagi sore ya. Kalau misalnya sore itu jadwal kita misalkan dari jam 3 sampai jam 6 ya, nggak mungkin nanti pulang jam 6 karena tempat sinyal itu jauh gitu ya. Jadi artinya kita nggak bisa sore. Kita bisa sepakati jadwal pagi atau siang. Dan mana yang bisa kita untuk mengakses itu. Nah, ini akan didiskusikan di forum WA grup kita. Dan kemudian keterbatasan jarak membuat proporsi latihan belajar lebih mandiri ya. Kita harus lebih mandiri, artinya kita harus semangat. Nah, upayakan ada diskusi dengan teman-teman satu kelas ya. Di WA group kalau sudah tergabung tentunya sudah tahu nanti ada pembagian kelompok dan lain sebagainya untuk kerja kelompok, makanya kita harus cepat beradaptasi dan berjuang terus. Nah, kemudian kesulitan mencari buku. Nah, ini buku sumber ini kalau di daerah memang susah nyarinya. Nah, tapi kalau di perkotaan boleh ada ini. Kalau di kota-kota kabupaten itu biasanya ada. Nah, namun kalau di level kecamatan mungkin ya memang tidak ada ya. Namun berupayalah ya, kalau misalnya ada senior-seniornya, kemudian ada orang-orang yang tetangganya yang kuliah dan dulu punya buku, boleh dipinjam buku tersebut asal judulnya sama, metode penelitian kuantitatif. Nah,
Kemudian kalau untuk buku pegangan saya sendiri, nah saya punya beberapa buku. Nah, seperti ini buku Nyoman Kutaratna, metode penelitian sosial humaniora ya. Nah, ini tidak membahas kuantitatif, namun dalam penelitian ini juga merupakan sumber yang baik untuk pemahaman terkait dengan penelitian sosial humaniora. Kemudian penelitian kuantitatif, nah ini Nanang Martono, ini aplikatif ya, sangat bisa kita rujuk sebagai sumber untuk latihan-latihan mengolah data. Nah, kemudian ada metode penelitian sosial kuantitatif dan kualitatif, Lauwers-Noumen ya, ini bagus bukunya ya, tapi tebal ya. Ini mungkin tidak akan bisa Anda akses di daerah, adanya di Padang ada mungkin. Nah, saya juga belinya titip sama teman ya. Kemudian metode penelitian kuantitatif, ini Burhan Bungin, ini ada di toko-toko buku biasa. Kalau di Kota Padang juga ada. Kalau di kabupaten saya belum pernah nyari, tapi di Kota Padang ini ada Burhan Bungin ini. Ya, ini buku kita. Nah, jadi terakhir ya, selamat belajar ya. Ya, gunakan waktu sebaik mungkin, gunakan jaringan sebaik mungkin, sebijak mungkin ya. Kalau misalnya Anda ada paket data, jangan digunakan untuk hal yang lain dulu, gunakan untuk perkuliahan dulu, baru setelah itu ke yang lain. Nah, mungkin demikian perjumpaan kita hari ini ya. Jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dan ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi chat di e-learning ataupun di forum diskusi WA group. Nah, kita berjumpa lagi di waktu dan lain ya, di waktu yang lain. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.